wabarakatuh. Anak-anak Ustazah apa kabar? Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ustazah Yulia dalam pembelajaran kimia. Ananda, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan, bukan? Ketika hujan datang terus-menerus, tentunya akan mengakibatkan banjir. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh PLN adalah dengan melakukan pemadaman listrik. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya korban jiwa akibat sengatan listrik. Kenapa? Karena arus listrik dapat mengalir melalui kabel yang tercelup ke dalam air. Atau antum mungkin pernah melihat ada orang yang mencari ikan dengan cara menyetrum. Jadi ketika ada alat yang dialiri dengan arus listrik, ketika alat tersebut dimasukkan ke dalam air, maka ikan-ikan yang ada di sekitarnya akan tersetrum dan mati. Nah, dari dua peristiwa di atas, apakah berarti zat cair dapat mengantarkan listrik? Mengapa zat cair dapat mengantarkan listrik? Dan apakah semua zat cair dapat mengantarkan listrik? Nah, untuk menjawab semua itu, mari kita bahas secara mendalam dalam bab daya hantar listrik larutan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengamati dan memahami proses daya hantar listrik suatu larutan. Yang kedua, mengelompokkan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Ketiga, yaitu mentadaburi proses daya hantar listrik dan menjadikannya pelajaran dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Untuk mengantarkan arus listrik, senyawa kimia harus mengalami proses ionisasi, yaitu terurainya senyawa kimia menjadi ion positif dan ion negatif. Seperti yang kita lihat di samping ada larutan HCl. HCl dalam larutan akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-. Ion-ion tersebut akan bergerak bebas. Nah, daya hantar listrik terjadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas dan bisa membawa elektron, sehingga mampu menghantarkan arus listrik. Inilah yang sering kita sebut dengan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik suatu larutan dapat kita uji dengan elektrolit tester atau alat uji elektrolit. Meliputi ada elektroda positif atau anoda, ada elektroda negatif atau katoda, ada sumber arus berupa baterai, ada lampu, dan yang terakhir ada larutan. Pada saat listrik dinyalakan, ion-ion yang tadinya menyebar akan berubah arah. Ion negatif akan bergerak ke elektroda positif untuk melepaskan elektron. Sedangkan ion positif akan bergerak ke elektroda negatif untuk menerima elektron. Ion Cl- bergerak menuju elektroda positif atau anoda. Karena ion ini kelebihan elektron, maka dia akan melepaskan elektronnya ke elektroda membentuk gas Cl2. Kemudian elektron ini akan diteruskan ke kutub positif dan negatif baterai. Selanjutnya, elektron akan diteruskan ke elektroda negatif. Di sana diterima langsung oleh ion H+, terjadi reaksi membentuk gas H2 di katoda. Jadi, kata kunci yang harus antum ingat adalah adanya aliran elektron, adanya ion-ion yang bergerak bebas, itulah yang menyebabkan larutan dapat menghantarkan listrik. Daya hantar listrik suatu larutan dipengaruhi oleh jumlah ion. Semakin banyak ion, artinya terionisasi secara sempurna, maka akan menghasilkan daya hantar listrik kuat.
Inilah yang kita sebut dengan larutan elektrolit kuat. Sebaliknya, jika senyawa kimia tersebut hanya sebagian terionisasi, tentu jumlah ionnya sedikit, sehingga akan menghasilkan daya hantar listrik yang lemah. Itulah yang disebut dengan larutan elektrolit lemah. Aliran listrik adalah aliran elektron, sehingga harus ada ion. Jadi, kalau senyawa kimia tersebut tidak terion dalam suatu larutan, maka tentu tidak akan ada elektron yang akan dilepaskan ke elektroda, sehingga tidak mampu menghantarkan listrik. Inilah yang sering kita sebut dengan larutan non-elektrolit. Contohnya, larutan glukosa. Secara kasat mata, glukosa ketika kita larutkan dalam air akan terlarut secara sempurna. Namun, ketika kita amati secara molekul, glukosa masih utuh, tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga tidak ada elektron, tidak mampu menghantarkan arus listrik. Jadi, berdasarkan penjelasan Ustazah tadi, dapat kita simpulkan bahwa larutan berdasarkan daya hantar listriknya dapat kita bagi menjadi: yang pertama, larutan yang terurai secara sempurna sehingga menghasilkan daya hantar listrik yang kuat, yang kita sebut dengan larutan elektrolit kuat. Contohnya asam kuat, basa kuat, dan garam. Selanjutnya, larutan yang hanya sebagian terionisasi dalam air sehingga menghasilkan daya hantar listrik yang lemah. Itu yang disebut dengan larutan elektrolit lemah. Contohnya basa lemah, asam lemah. Selanjutnya, yang ketiga, larutan yang tidak terionisasi dalam air. Artinya tidak ada ion yang mampu mengantarkan elektron. Inilah yang disebut dengan larutan non-elektrolit. Contohnya senyawa-senyawa organik seperti glukosa, urea, dan yang lainnya. Berdasarkan penjelasan Ustazah yakin antum sudah mengerti ya nak. Namun kalau antum punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik Ananda, tadi kita melihat ada larutan elektrolit kuat yang menghasilkan nyala lampu yang terang, ada larutan elektrolit lemah dengan lampu redup, dan ada non-elektrolit yang tidak mampu menyalakan lampu. Nah sekarang, di manakah posisi kita? Apakah sudah berupa larutan elektrolit kuat yang menghasilkan cahaya yang terang, yang tidak hanya mampu menerangi diri sendiri, namun mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya? Ataukah kita masih pada posisi elektrolit lemah atau bahkan non-elektrolit? Ananda, asam lemah selama dunia ini masih berputar, dia akan selalu menjadi larutan elektrolit lemah. Senyawa organik selama matahari masih terbit di timur, dia akan selalu menjadi non-elektrolit. Namun antum manusia bersifat dinamis, dia akan selalu berubah. Seandainya posisi antum masih pada larutan elektrolit lemah, atau bahkan mungkin masih pada posisi larutan non-elektrolit, maka berubahlah. Ubah diri antum, perbaiki diri. Hal pokok yang harus antum miliki untuk mencapai perubahan adalah cita-cita. Antum harus bergabung dengan orang yang punya cita-cita. Realisasikan setiap cita-cita tersebut dengan selalu memikirkan hal yang baik. Karena pikiran yang baik akan menghasilkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Tindakan yang baik karena diulang terus-menerus akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik mulai dari mata terbuka dan akhirnya tertutup lagi akan menghasilkan karakter yang baik. Karakter yang baik akan menghasilkan takdir yang baik.
Jadi artinya apa yang antum pikirkan sekarang adalah takdir antum kemudian. Jadi perhatikan apa yang antum baca, perhatikan apa yang antum dengar, perhatikan apa yang antum lihat, dan perhatikan apa yang antum serap. Dengan demikian, semoga dengan selalu memperhatikan hal detail dalam diri kita mampu menapaki langkah menuju larutan elektrolit kuat, menjadi muslim yang kuat. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if." Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Jadi, teruslah menyebar manfaat, jangan pernah menyerah dan teruslah belajar. Semoga tips ini bermanfaat bagi antum semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.